Kadangkala di antara kita sering yang kita pilih itu tidak kita kenal. Ya Bapak Ibu ya. Tapi malam ini alhamdulillah, jangankan kita kenal Bapak Ibu, duduk bersama kita, nah itu menjadi kebanggaan kota Data. Oleh karenanya, tentu atas nama pembawa acara kami mengucapkan selamat datang kepada Ayahanda Al-Ustaz Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara, saudara kita yang hari ini sengaja meringankan langkahnya untuk bisa berhadir bersama kita, yakni Al-Ustaz Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara, SOS, SH, MSB, MH, CRBC, CWCW. Orang yang keluar dari rumahnya mau nuntut ilmu, dengar majelis ta'lim, dengar pengajian, dengar tausiah, dengar ceramah, datang dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah, maka perjalanannya sama seperti orang yang sedang berjuang atau berjihad di jalan Allah. Paling tidak kita dapatlah pahala yang mirip-mirip kayak orang dapat pahala berjihad di jalan Allah. Karenanya malam hari ini niat kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berniat, aku berniat, dengan ini mau belajar malam ini gurunya Ustadz Dedi Iskandar Batubara. Setuju? Ya, sekarang pasang niat kita belajar supaya dapat pahala jihad di jalan Allah. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man ahabba ayyubsatolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang mau dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, rajin-rajin silaturahim. Karena kalau udah meninggal nggak mungkin silaturahim lagi, Bu. Kalau sempat yang meninggal tuh pun datang mau silaturahim ke tempat awak yang lari duluan. Betul? Karenanya yang masih hidup nih rajin-rajin silaturahim. Ustaz, aku manalah sempat lagi berkunjung ke rumah orang tuh. Berjalan pun aku udah payah, udah bertongkat sekarang. Paling tidak kalau masih bisa update Facebook, bikin di Facebook biar tahu orang kalau ibu masih hidup. Alhamdulillah, macam malam nih. Alhamdulillah malam nih ngaji sama Ustadz Dedi. Nanti diupload lah di Facebook, ya kan Bang? Supaya tahu bahwa kita masih hidup. Kalau udah seminggu Facebook kalian nggak nyala, nggak ada status baru, berarti dua kemungkinan. Kalau nggak kalian meninggal, handphonenya meninggal. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 yang dilarang dan 7 yang dianjurkan. Ada 7 yang dilarang, ada 7 yang dianjurkan. Apa dia? Amarona bittiba'il janais. Rasul mengingatkan kita kerjakan 7 perkara. Perkara pertama, kalau ada jenazah ikuti sampai ke kubur. Kalau ada yang meninggal Pak, Bu, antarkan jenazahnya sampai ke kubur. Ini anjuran Nabi. Kalau sudah wafat, segera kuburkan. Dan tugas kita Pak, pastikan kita antar ke kubur. Selesaikan fardu kifayahnya. Tuntaskan, talkinkan. Selesai, habis itu kita jalan. Niatnya ngaji. Catat Allah ini. Hari ini tanggal berapa nih? 19 Januari 2024 datang ke rumah Ustadz Yunus. Kita silaturahim di sini sambil dengar pengajian. Dicatat Allah ini kebaikan. Besok kebaikan ini ketika di alam kubur dibuka. Dapat catatan. Mau masuk malaikat tuh mau menghajar. Ya, udah geram kali aku nengok kau dari dulu. Kereaknya kau di dunia dulu. Ini sekarang waktunya lah nih. Kata malaikat. Begitu mau dihajar, tunggu dulu bos. Kata amal soleh nih. Ku tengok sini ada catatan bagusnya. 19 Januari dengar pengajian dia.
Katanya kalau dengar pengajian dapat pahala setara jihad. Kalau dapat pahala setara jihad berarti dia mati syahid. Kalau mati syahid berarti balasannya surga. Laisa lahul jaza illal jannah. Kalau gitu masuk surga ini. Nggak jadi, Pak. Bu, malaikat tuh, iya mak, iya pula ya. Ada saksinya, ada. Panggil Ustadz Yunus. Ustadz Yunus masih di dunia. Cek, oh ada Ustadz Yunus hadir. Kemudian Ustadz Dedi ada. Oh betul. Gara-gara kita punya amal soleh, bebas kita dari siksa. Memang amal soleh itu yang penting. Apalagi amal soleh yang cocok buat kita. Ibu-ibu nih sekarang ini kan cantik-cantik nih, pakai jilbab, nutup aurat. Beginilah terus penampilan. Jangan dibuka-buka auratnya. Jangan kasih tunjuk kepada yang bukan mahram. Supaya apa? Supaya dapat pahala menutup aurat. Ustadz, aku kebiasaanku merepet, Ustadz. Merepet apa? Pokoknya merepet lah. Begitu bangun tidur subuh, yang ada di otakku nih merepeti bapaknya sama anak-anaknya sekalian. Satu paket subuh pagi-pagi. Mau saya kasih Bu rumus membangunkan bapak supaya gampang subuh. Besok pagi tes. Jangan ibu marah-marah dan merepet. Gak usah ambil air. Kalau dibanguni bang, bangun bang, subuh. Nah, pergi ibu 2 menit lagi balik. Bang, bangun bang. Udah mau komat. Yang ketiga bu, ibu ambil kursi, ambil Quran. Di telinga bapak itu bacakan Yasin wal Quranil Hakim. Aku yakin melompat dia. Pasti dibilang, yang kau pikir udah mati aku, katanya. Kata Nabi, kalau orang tahu macam mana luar biasanya bangun subuh dan pergi ke masjid subuh tuh, merangkak pun orang mau pergi, Pak. Merangkak. Supaya dapat dunia dan isinya, Pak. Jadi kalau banyak masalah kita, Bu, Pak, datangi Allah. Macam mana cara mendatangi Allah, Ustaz? Sholat. Sholat itu alat kita untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Allah. Itulah waktunya kita ngadu. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni. Semuanya wak minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semuanya kita minta. Itulah waktunya kita datang ketemu sama Allah. Minta semua. Yang kedua, wa iyadatul marid. Jenguk orang sakit, Pak. Tapi saran saya, Bu, tak ada pun yang kita bawa. Rasul suruh kita kalau ada yang sakit datang. Ngapain Ustadz? Berdoa di situ. Ya Allah, sembuhkan saudaraku ini. Angkat penyakitnya. Pulihkan dia seperti sedia kala. Itu minta sama Allah. Jadi kalau ada yang sakit tetangga kita, datangi. Besuk, jenguk. Wa iyadatul marid. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, wa ijabatud da'i. Kalau diundang datang, Pak. Kalau diundang datang. Macam malam nih lah. Saya diundang Ustadz Yunus kemari, datang saya. Apa acara di sana Ustadz? Pokoknya Ustadz datang kemari, ku masak akan ikan bado. Ustadz datang, kita silaturahim sama orang Kota Datar. Ustadz kan udah lama nggak datang, katanya. Iya pula, aku pikir. Datanglah kemari, dikasih makan sama Ustadz Yunus, Masya Allah. Enak kali, Bu. Udah lama kali nggak kena ikan gabus itu, malam ini makan ikan gabus. Masya Allah, luar biasa. Diundang saya datang. Bapak diundang kemari? Diundang. Kalau diundang kita datang. Tadi ada pertanyaan ibu-ibu di Namorambe sama saya. Ustadz, tetangga saya bikin pesta. Aku nggak tahu. Kok aku nggak diundangnya? Aku nggak datang. Nggak enak. Mau datang. Aku nggak diundang. Apa saran Ustadz? Saranku, ibu pura-pura datang aja, aku bilang. Walaupun sebenarnya kalau kita tak diundang, tak wajib datang. Kemudian yang berikutnya, wa nasril mazlum, menolong orang yang dizolimi. Sekarang saudara-saudara kita di Palestina dizolimi sama Yahudi Israel Jahannam itu. Laknatullah alaih. Macam mana cara kita menolong saudara kita ini, Ustaz? Pertama doa. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu kunci ibadah. Kita nggak bisa berjuang ke sana, nggak bisa angkat senjata. Doa. Yang kedua apa Ustaz? Kalau ada uang,
kirim ke saudara-saudara kita di sana. Kita kirim sama mereka hadiah kalau ada uang. Untuk apa uangnya itu, Ustaz? Pertama, beli obat. Kedua, membangun tempat tinggal mereka. Ketiga, kalaupun mereka nggak punya cukup asupan makanan, biar ada makanan yang mau mereka makan. Itu cara kita menolong mereka. Ustadz jauh kali ke sana menolong yang zolim. Di kampung kami ini pun banyak orang yang dizolimi. Kalau ada orang yang dizolimi, tetanggamu, keluargamu, kerabatmu, tolong dia. Kemudian, wa ibrarul qasam. Apa itu? Berbuat adil dalam pembagian. Anak kita 3, Pak. Ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang SD. Apakah masing-masing kita kasih jajan 100.000 sama semua? Hah? Enggak dong. Yang kuliah boleh 100.000. Yang SMA kasih 50.000. Yang SD goceng aja cukup. 5.000, 10.000 cukup. Itu adil namanya. Jadi adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau masih kecil kebutuhannya sedikit, nggak usah banyak-banyak. Kalau yang dewasa kebutuhannya besar. Adil. Bapak punya tanah 3 hektar. Laki-laki 1, perempuan 2. Kalau pakai pendekatan agama, yang laki-laki bagiannya lebih banyak daripada perempuan. Itu yang adil. Nggak bisa, Ustaz. Aku sampai kemanapun aku tuntut ini. Pokoknya bagi rata. Kata anak yang perempuan. Bagi rata itu bukan adil. Yang adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Makanya kita dianjurkan untuk berbuat adil. Berat adil itu, Ustaz? Berat lah. Kalau enak berbuat adil itu, semua kita ini masuk surga. Memang berat berlaku adil itu. Jangankan kepada orang lain, kepada keluarga sendiri pun kita belum tentu bisa berlaku adil. Kemudian, ruddus salam, menjawab salam. Bu, kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum, maka jawabnya waalaikumsalam. Kalau salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya wa iza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kau dikasih penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang setara atau lebih. Jadi kalau assalamualaikum, sekurang-kurangnya waalaikumsalam. Tapi kalau udah Ustadz di depan bercakap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu di belakang menjawab salam. Itu namanya pelit. Jawablah sesuai dengan apa yang disampaikan atau lebih daripada itu. Jadi menjawab salam itu wajib. Ibu mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Kenapa jadi wajib? Karena yang mengucapkan itu mendoakan kita, Pak. Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Kan didoakannya kita supaya selamat. Kurang ajar kali kalau kita nggak jawab. Maka menjawabnya menjadi wajib. Waalaikumsalam. Kepadamu juga keselamatan. Kemudian watasmiyatul atis. Ini yang terakhir. Apa watasmiyatul atis itu, Ustaz? Ibu pernah bersin? Hasim. Apa jawabannya? Alhamdulillah. Yang mendengarnya yarhamu Allah. Kemudian dibalas lagi wa yaslih balaku. Jadi kalau ada orang asik, alhamdulillah. Yang mendengar jawabnya yarhamukumullah. Kenapa? Karena orang bersin itu membuang penyakit yang di badannya. Makanya dia berucap alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, penyakitku pergi. Karena biasanya orang bersin itu lega kali rasanya badan ini, Pak. Kalau pilek-pilek kita bisa bersin, tapi yang paling sakit itu nggak bisa bersin, Pak. Udah nengok langit pun awak 3 kali ke atas, nggak keluar juga dia. Itu sakit kali rasanya. Udah tengah-ngak awak nengok langit tuh. Nggak juga. Begitu dapat dia, wajar kalau kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah.
Yarhamukumullah, Allah merahmatimu. Jadi kalau ada orang bersin, dijawab. Itu haknya dia untuk kita jawab. Itulah 7 hal, Pak. Ngaji kita malam ini ada 7 hal yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.